PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Berarti harta karun itu berada pada orang yang paling berhak. Ya. Lalu, kenapa kau ingin memiliki harta karun itu? Jawabannya mudah saja. Aku ingin jadi orang kaya. Untuk jadi orang kaya, apakah harus merampas harta kekayaan milik orang lain? Kau tidak berhak mengatur aku, karena kita tidak punya ikatan apa-apa. Aku melarangmu, bukan karena aku ingin mengaturmu. Lalu? Bukankah kau tadi bilang, aku bekas kekasih Lasmini? Jadi kau mengangkangi harta karun itu sendiri? Aku hanya ingin harta karun itu tetap berada pada orang yang paling berhak untuk memilikinya, yaitu Anjani. Kau berdalih untuk menutupi kedokmu. Aku tidak berdalih, karena walau bagaimana, aku punya hubungan batin yang erat dengan Anjani. Persetan. Sekarang kau sudah tahu apa alasannya mengapa aku harus pergi ke Bukit Lejar. Jadi sekarang, terserah tanggapanmu bagaimana. Tentu saja aku tidak akan menggubris segala ocehanmu. Kalau begitu, hanya ada dua pilihan. Kau mau menghadapi aku atau Raspati? Bentar. Aku saja yang menentukan. Karena aku penasaran sekali terhadap jawara dari Kadipaten Baju Abang ini. Boleh, silahkan. Keparat. Majulah kau Raspati. Rupanya seorang jawara tidak sabaran. Aku tidak sabaran untuk segera memecahkan kepala kau. Cepat sekali serangan Kalimba. Tangan kanan mengarah pada kepala Raspati. Tapi dengan mantap, Raspati berkelit. Mereka sama-sama menghentikan pertarungan. Dan kedua-duanya melompat mundur, saling menjauhi. Rupanya mereka mau meningkatkan pertarungan. Masih tetap mempergunakan ilmu silat tangan kosong. Tapi sekarang dilandasi oleh kekuatan tenaga dalam. Mereka berdiri tegak, saling berhadapan dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Kemudian mengatur nafas, menghirup nafas dalam-dalam, kemudian mengeluarkan nafas perlahan-lahan, berulang-ulang, menghimpun kekuatan tenaga dalam yang dahsyat. Ya, mereka sudah selesai mengatur pernafasan dan siap untuk bertarung. Perlahan-lahan bergerak saling mendekat. Kalau tadi mereka bertarung dengan serba cepat dan lugas, sekarang mereka bertarung dengan lambat sekali. Mereka saling serang dan bertahan dengan jurus-jurus yang perlahan. Tapi karena semua gerak dilandasi kekuatan tenaga dalam yang dahsyat, maka pertarungan itu berjalan sangat lambat. Jari tangan Raspati berubah jadi putih. Oh, gawat. Raspati mengeluarkan ilmunya, totok jari iblis. Ke-10 jari tangannya berubah menjadi putih karena mengandung kekuatan yang dahsyat.
Kalimba, jawara dari Kadipaten Banyu Abang itu tidak sanggup menghadang ilmu totok jari iblis. Dia roboh dan tewas. Jawara dari Kadipaten Banyu Abang itu sangat hebat, memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ya, tapi aku lebih hebat karena aku punya ilmu totok jari iblis. Raspati, kau mempergunakan ilmu hitam. Maaf Bentar, saya terpaksa. Sebab si Kalimba jawara dari Kadipaten Banyu Abang itu terlalu hebat. Ya, apa boleh buat? Aku sangat terpaksa mempergunakan ilmu hitam. Sebab kalau tidak, aku yang akan mati. Raspati, aku harap kau membuang ilmu hitam itu. Ya, aku mengerti. Pasti kau berat untuk membuang ilmu hitam itu. Karena ilmu itu merupakan senjata pamungkas bagi dirimu. Sehingga kau dijuluki si jari iblis. Akan tetapi, hendaknya kau tidak memakainya secara serampangan. Iya. Aku akan berusaha untuk mengekangnya. Hanya pada saat yang paling terpaksa, aku akan mempergunakannya. Sebagai pengganti ilmu hitam itu, kau bisa mempelajari ilmu kadikjayaan dari golongan putih. Iya. Ayo, kita melanjutkan perjalanan. Kau hebat, Sule. Kami semua roboh dibabat oleh orang keling yang sangat dikjaya itu. Bahkan aku pun roboh, tapi hanya kau sendiri yang tidak roboh. Aku tidak roboh, bukannya karena aku hebat atau memiliki ilmu yang tinggi, Anjani. Lalu, karena apa? Karena si keling itu jatuh cinta sama aku. Dia nafsu banget ingin kawin dengan aku. Karena di antara kita, kau memang yang paling genit, paling lincah, dan paling bahenol. Saat itu aku sudah pasrah, sebab aku sudah letih. Badanku lemas karena terlalu capek. Untung Nenek Lejar muncul. Kalau tidak, tak tahulah aku. Barangkali aku sudah tidak ada di sini lagi, diboyong oleh orang keling itu ke rumahnya. Tapi guru kita Nenek Lejar memang luar biasa. Kita semua dengan mudah dirobohkan oleh si keling. Padahal kita semua memiliki ilmu kedikjayaan dan ilmu silat yang cukup tinggi. Iya. Dalam beberapa kali pertarungan, kita selalu menang. Bertempur dengan gerombolan perampok yang jumlahnya banyak dan yang kejam dan ganas 2 kali, kita selalu menang. Oleh si keling cuma 1 orang, kita semuanya jungkir balik, kocar-kacir. Hebat sekali si keling itu. Iya, si keling itu bisa dibayangkan kehebatannya. Dia memang seorang tokoh rimba persilatan yang sangat dikjaya. Tapi oleh guru kita, Nenek Lejar, hanya sekali gebrak, tumbang. Jadi bisa kita bayangkan guru kita itu ilmunya sangat tinggi. Benar, aku sampai kaget setengah mati. Kedua mataku terbelalak melihat senjata si keling. Toya yang dahsyat itu cuma sekali remas, hancur, patah-patah. Ya, senjata si keling, tongkat Toya itu terbuat dari kayu pilihan. Diramu sedemikian rupa sehingga menjadi senjata yang dahsyat melebihi Toya besi baja. Pohon yang paling besar disodok oleh Toya itu tumbang. Tapi Nenek Lejar disodok berkali-kali, tidak apa-apa Anjani, malah tertawa terkekeh-kekeh. Tentu saja si keling jadi ketakutan. Iya. Sudah itu si keling ditangkap, lalu dilemparkan. Enak benar, seperti melemparkan sepotong singkong. Wah, benar-benar terlalu hebat Nenek Lejar guru kita itu. Aku jadi lebih mantap menjadi muridnya. Iya, kita beruntung berguru kepada orang-orang yang benar-benar pantas jadi guru kita. Bentar, Iya. kita sudah sampai di kaki Bukit Lejar. Bukit Lejar ini lerengnya landai dan memanjang, membuat puncaknya nampak jauh dan tinggi. Ya, kita lewat jalan di sebelah sana, agak ke barat. Sebab dari situ ada jalan yang cukup baik. Bisa dilalui dengan naik kuda sampai di lereng yang paling atas. Iya. Apinya dimatikan saja. Jangan, dikecilkan saja. Kalau apinya tidak dimatikan, nanti pasir halus di atas wajan ini lama-lama jadi panas Anjani. Tidak apa-apa, Sule.
Justru itu yang bagus. Sekarang pasir halus ini belum panas, cuma hangat-hangat kuku. Tangan kita dimasukkan, direndam di dalam pasir halus yang hangat-hangat kuku ini. Kemudian, karena api di dalam tungku ini tidak dimatikan, maka lama-lama pasir halus yang berada di atas wajan jadi panas. Dengan begitu, kita akan bisa merasakan perubahan dari hangat ke panas. Ayo mulai. Ya, kenapa jadi rebutan? Hap, berhenti semua, mundur, berhenti. Payah. Latihan jadi tidak beres, rebutan. Bagaimana bisa benar latihan ajian tapak beracun kalau caranya begini? Sabar. Ya, wajan cuma 2 biji, orangnya banyak. Ya jadi rebutan. Ya makanya mestinya banyak. Besok kita beli wajan lagi. Di mana Anjani? Aku lihat di kaki Bukit Lejar ini sebelah timur ada sebuah dusun. Mudah-mudahan di dusun itu ada yang menjual wajan. Iya, kita beli yang banyak. Tidak usah terlalu banyak, cukup 10 buah supaya kita dapat kebagian seorang 1. Iya, tidak rebutan seperti sekarang Anjani. Suara apa itu? Ya, ada suara yang ribut jauh sekali. Suara apa itu? Apa itu ribut-ribut? Suara keributan itu terdengar jauh sekali, seperti di lereng bukit sebelah barat. Iya, di sebelah barat Anjani. Suara orang banyak berteriak-teriak, dan suara pohon-pohon yang tumbang ramai sekali, seperti sedang terjadi sebuah pertempuran. Benar, seperti ada perang Anjani. Ayo kita lihat. Ayo. Ya, pertarungan. Dugaan kita benar. Di lereng bukit sebelah barat itu sedang terjadi pertarungan. Yang bertarung banyak Anjani. Terkesan menjadi 2 kelompok. Siapa ya yang bertarung itu? Dan mengapa mereka bertarung di wilayah kita? Bentar. Bentar. Iya, yang sedang bertarung itu Bentar. Paspati. Paspati. Iya benar, yang sedang bertarung itu Bentar dan Raspati. Bentar dikeroyok oleh 5 orang, Raspati dikeroyok oleh 3 orang. Anjani, mereka bertarung dengan siapa ya? Siapa yang menjadi lawan Bentar dan Raspati? Tidak penting, karena pertarungan itu juga tidak penting. Yang penting adalah mengapa Bentar dan Raspati berada di sini, di Bukit Lejar. Iya benar, kenapa ya? Apakah mereka juga... Ayo kita kembali. Kembali? Iya, kembali ke Padepokan. Kenapa tidak kita saksikan saja pertarungan itu sampai selesai? Perasaanku jadi tidak enak. Baiklah. Ayo teman-teman, kembali ke Padepokan. Ayo. Hebat sekali orang-orang yang ada di Kara itu. 5 orang tokoh utama dari rimba persilatan dapat mereka kalahkan. Dan sekarang giliran aku dan anak buahku yang maju. Namun mereka tetap tangguh. Padahal anak buahku, tokoh-tokoh utama yang tidak ada tandingannya di Kahuripan. Dua orang anak buahku terjungkal, roboh, dan terkapar di tanah. Dua orang lagi anak buahku roboh. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku harus turun ke gelanggang pertarungan untuk membantu anak buahku. Ayo, Wadia Balat! Jangan takut, aku bantu kalian. Ya! Barat.
buahku habis. Bagaimana Wungkal? Anak buahmu yang hebat-hebat itu sudah habis. Semuanya tergeletak di atas tanah dan tidak bisa bangun lagi. Tapi kau tidak usah cemas. Sebab anak buahmu tidak mati. Mereka hanya pingsan saja. Hai orang Madangkara, sekarang mataku terbuka bahwa ternyata kalian memang hebat. Kemarin kalian berdua dapat menundukkan 4 orang tokoh utama dari kalangan atas rimba persilatan yang datang dari 4 wilayah. Dan hari ini kalian juga dapat menundukkan 9 orang anak buahku yang di Kahuripan sangat ditakuti dengan julukan kelompok ular biru. Tapi aku, Dadih Wungkal, ketua kelompok ular biru, tidak akan mundur. Silahkan, aku ladeni kau sampai puas. Raspati, mundur. Kenapa? Orang itu mau mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Jadi biar aku yang maju. Ya, sebab soalnya begini. Ini adalah bagianku. Iya, baik Bentar. Orang dari Kahuripan itu mulutnya berdesis seperti suara ular, sedangkan Bentar hanya bergumam. Tapi aku tahu Bentar pun sedang mempersiapkan sebuah ilmu kadikjayaan. Hai orang Madangkara, terimalah ilmu tapak berbisa. Akulah Dede dengan ajian tapak saketi. Hebat. Ajian tapak saketi memang luar biasa. Dadih Wungkal, tokoh sakti dari Kahuripan itu terkapar. Iya. Ilmu tapak berbisa adalah ilmu kadikjayaan yang dahsyat. Tapi sayang, dipakai untuk kejahatan, maka dapat dikalahkan oleh ajian tapak saketi. Iya. Mari kita terus naik, mendaki lereng bukit Lejar ini, menuju ke padepokan anggrek hitam, tempat tinggal Anjani dan kawan-kawannya. Ada apa? Tadi mereka sudah ke sini. Mereka? Ke sini? Apa maksudmu? Anjani dan teman-temannya tadi datang ke sini menonton kita bertarung. Hah? Kau melihatnya? Iya. Aku melihatnya. Mereka menyebar di lereng atas itu, terhalang oleh lebatnya hutan. Mereka berdatangan ke sini, mungkin karena suara pertempuran yang berlangsung di sini dapat terdengar oleh mereka. Iya. Aku rasa demikian. Tapi kenapa mereka sekarang tidak ada? Maksudku, kenapa tidak menyaksikan pertarungan kita sampai selesai? Itulah yang aku tidak mengerti. Mengapa mereka terburu-buru meninggalkan tempat ini? Dan kelihatannya mereka sangat terkejut dan gugup karena mereka tidak menduga bahwa kita berada di sini. Memang demikian. Akan tetapi, tidak seharusnya mereka terburu-buru meninggalkan kita dengan gugup. Kenapa ya? Raspati, yang aku cemaskan, mereka menjadi salah paham. Salah paham? Iya. Anjani ada kemungkinan mengira kita tidak berbeda dengan orang-orang yang pernah datang ke sini, yaitu ingin merebut harta karun. Bentar, apakah Anjani punya prasangka sedemikian tidak baik terhadapmu? Aku rasa tidak mungkin dia seperti itu. Masalahnya sekarang ini, antara dia dengan aku, terutama dengan Karnis, hubungan kami sedang tidak baik. Iya. Artinya, Anjani punya masalah yang tidak baik dengan Karnis kakakku. Perkara Lasmini? Iya. Kau tahu sendiri bukan? Iya. Karnislah yang menyiapkan Lasmini, ibunya Anjani. Iya. Aku bisa mengerti. Tapi mudah-mudahan Anjani masih bisa berpikir sehat di dalam menilai pribadiku. Iya. Ya. Apapun yang akan terjadi, kita tetap harus mengenainya
Iya. Maksudnya mau apa Bentar datang ke sini? Aku tidak mengerti sama sekali. Yang jelas dia datang ke sini Anjani karena harta karun. Akan tetapi belum tentu akan merebut harta karun itu dari tangan kita. Sebab alasannya apa? Alasannya karena dia bekas kekasih ibuku. Tapi Bentar bukan orang yang serakah Anjani. Iya, aku tahu. Bentar orang yang baik. Akan tetapi apa masalahnya sampai dia ikut-ikutan seperti orang lain datang ke sini? Mungkin untuk membantu kamu. Membantu aku? Dia mencemaskan keselamatanmu barangkali. Apa maunya? Dia mau menyelamatkan aku? Anjani, Bentar pemuda yang baik. Aku yakin itu. Dia tidak punya niat buruk terhadap dirimu. Belum tentu, Gandari. Belum tentu. Apakah kau meragukan kebaikan Bentar? Maksudku begini. Aku amat risih berhadapan dengan dia. Aku tidak mau bertemu dengan dia. Anjana sahabatku, bukankah kau sendiri mengakui bahwa ibumu yang salah? Jadi itulah makanya kau merelakan kepergiannya. Gandari, kau harus mengerti bagaimana perasaanku. Dia bekas kekasih ibuku. Juga pernah terjalin sebuah kisah antara aku dengan dia. Jadi aku tidak mau bertemu dengan Bentar. Anjani, kalau kau tidak mau bertemu lagi dengan Bentar, biarlah aku yang menerimanya, ya. Aku akan bicara baik-baik kepada Bentar mengenai apa maksudnya datang ke sini. Iya. Terima kasih, Gandari. Bentar. Iya. Kita sudah dekat ke padepokan Anjani. Raspati, kenapa aku jadi berdebar-debar? Apakah kau juga menyimpan sebuah rasa yang istimewa kepada Anjani? Maksudmu? Ya, barangkali kau jatuh cinta pada Anjani. Gila. Anjani sangat cantik. Tidak ada ubahnya seperti Lasmini. Dalam segala hal sama dan serupa. Bahkan Anjani lebih unggul, lebih segar, karena dia masih perawan. Perawan Bukit Lejar. Aku yakin Anjani juga suka kepadamu. Tidak, Raspati. Aku tidak mau mengulang kenangan pahit yang pernah terjadi di antara kami. Semuanya sudah berakhir seiring dengan surutnya Lasmini. Bentar. Tidak ada ibunya, ambil anaknya, iya kan? Kenapa kau jadi gila? Bukankah Lasmini juga begitu? Dia tidak berhasil mendapatkan Brahma, dia ambil anaknya, yaitu kau. Raspati, jangan samakan tabiatku dengan tabiat Lasmini. Haji. Hah? Nenek. Tiba-tiba muncul seorang perempuan tua. Sudah keriput, berdiri di hadapan kita. Siapa dia? Raspati, hati-hati. Dari dengus nafasnya, aku sudah bisa mengukur bahwa nenek-nenek itu seorang yang sangat dikjaya. Dia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Aku perintahkan kalian pulang kembali. Maaf, Nek. Bila kedatangan kami ini mengganggu ketenanganmu. Sebab mungkin saja nenek pemilik wilayah ini. Ya, aku terganggu. Untuk itu kau harus kembali. Kami hanya numpang lewat saja, Nek. Kami mau berkunjung ke padepokan Anjani. Tidak boleh. Kalau begitu, kami akan lewat jalan yang lain. Tidak boleh. Seluruh bagian Bukit Lejar ini milikku. Dan kalian tidak boleh menginjaknya. Ayo, pulang sana. Sebuah padepokan biasanya memiliki wilayah tersendiri. Jadi saya rasa saya berhak menginjak wilayah padepokan tersebut. Padepokan si Anjani aku yang punya. Oh ya? Mereka adalah murid-muridku. Oh? Guru? Nenek ini seorang guru? Wah, aku tidak mengira. Diam kau, buaya. Loh? Saya ini manusia, bukan buaya. Wujudmu memang manusia, tapi jiwamu jiwa buaya. Kau pembunuh bayaran dan tukang mempermainkan perempuan. Kok nenek-nenek ini tahu siapa diriku? Kau Raspati, pemuda tak berguna. Wah, jangan begitu, Nek. Biarpun saya bekas penjahat, tapi kan ganteng. Monyet, pukul kau.
Sabar Nek, jangan keburu nafsu. Nenek yang baik, saya datang dengan maksud yang baik. Baik apa? Hah? Saya ingin membantu Anjani. Karena sekarang ini Anjani dalam kesulitan. Harta karun yang dia miliki bisa membahayakan dirinya sendiri. Lantas mau kau ambil dengan alasan untuk keselamatan Anjani, begitu? Ternyata kau rakus bentar. Kau serakah. Tidak, Anjani tidak aku izinkan bertemu dengan kau. Anjani kalau benar murid nenek, memang nenek berhak melarang dia. Akan tetapi, dia pun punya hak untuk berhubungan dengan siapa saja. Kau tidak ada bedanya dengan Raspati ini. Loh, kok semuanya bisa meratakan, Nek? Apa bedanya? Sebab kau juga mempermainkan Lasmini. Ada kepentingan apakah nenek mengungkit-ungkit hubungan saya dengan Lasmini? Lasmini muridku, tahu? Murid nenek? Ya. Setahu saya, guru Lasmini adalah Nenek Lawu. Aku adik kandung Nenek Lawu. Oh, nenek ini adik kandung Nenek Lawu? Dia tinggal di Gunung Lawu, maka bernama Nenek Lawu. Aku tinggal di sini, di Bukit Lejar, maka namaku Nenek Lejar. Nenek saya tinggalnya di Gunung Tengkorak, makanya nenek saya dinamakan Nenek Tengkorak. Raspati, jangan bergurau. Iya. Hanya dua pilihan, terus atau mati. Saya tidak bijaksana kalau menginginkan harta karun peninggalan Lasmini. Saya hanya ingin bagaimana agar harta karun itu tidak menimbulkan heboh, sehingga menjadi rebutan orang-orang yang serakah, terutama dengan munculnya tokoh-tokoh dikjaya dari rimba persilatan. Akan sangat membahayakan jiwa Anjani. Paling tidak akan mengganggu ketenangannya. Berarti kau meremehkan aku, huh? Meremehkan? Kau pikir aku akan berpangku tangan kalau Anjani berada dalam bahaya? Saya percaya Nenek Lejar akan sanggup melakukannya. Karena tentunya nenek memiliki ilmu yang sangat tinggi. Nah, kalau begitu untuk apa lagi kau memaksa ingin bertemu dengan Anjani? Rasanya tidak bijaksana kalau nenek menampik uluran tangan saya. Aku tidak membutuhkan siapa-siapa, apalagi kau yang menjadi penyebab Lasmini keponakanku menjadi sakit jiwa. Nenek selalu menghubungkannya dengan Lasmini. Kau bisa berkata begitu karena kau anak laki-laki. Tapi Lasmini itu perempuan. Kau tidak tahu betapa sakitnya hati Lasmini yang diombang-ambingkan oleh ketidakpastian. Dia sangat menderita. Menderita karena tidak tahu apa yang harus dipegang agar tidak kehilangan arah. Yang pada kenyataannya dia kehilangan arah. Nenek Lejar tidak bisa menyalahkan saya sepenuhnya. Laki-laki memang gampang lupa, gampang meremehkan cinta, dan untuk selamanya perempuanlah yang paling dirugikan. Kenapa kau tertawa, buaya? Asik juga mendengar seorang nenek-nenek bicara soal cinta. Seperti seorang gadis saja. Memangnya aku langsung jadi nenek-nenek, tidak pernah jadi perempuan muda. Tentu saja, itu kan tidak perlu diomongkan. Semua orang ya begitu, lahir, bayi, besar, tua, dan akhirnya mati. Kau yang minta mati, begitu bukan? Itu bagaimana nanti saja, Nek. Berarti kau menantang aku? Menantang sih tidak, Nek. Tapi karena nenek keras kepala, ya, apa boleh buat? Bagaimana nanti saja, Nek. Raspati, jangan menimbulkan bentrokan. Sulit dentar. Nenek Lejar ini sukar diajak musyawarah. Maju kau, buaya. Baik, biawak. Biawak? Kalau aku buaya, nenek biawak. Keparat. Gila. Tangan kirinya cuma diangkat sedikit, tapi dapat menimbulkan angin pukulan yang sangat dahsyat, bagaikan angin topan. Wah, bahaya. Nenek Lejar itu sangat dikjaya. Iya, aku harus hati-hati. Raspati, sudah aku katakan, Nenek Lejar itu ilmunya sangat tinggi. Iya, kali ini kita berhadapan dengan seorang tokoh yang luar biasa.
Baiklah, Nenek Lejar. Mari kita mulai. Dan karena kau terlalu hebat, maka langsung saja aku mempergunakan ilmu kadikjayaan. Tahanlah ajian Kikis Baja. Buaya ganteng cari mati. Hah? Raspati terpentang, berguling-guling, lalu tergeletak. Raspati, kau tidak apa-apa? Raspati, kau terluka dalam. Tidak, Bentar. Aku tidak apa-apa. Tapi Nenek Lejar itu hebat. Ajian Kikis Baja milikku. Ilmu kadikjayaan yang dahsyat. Tapi hanya sekali mengibaskan tangan, aku terlempar. Dia sangat luar biasa. Iya, terpaksa. Dengan sangat terpaksa aku harus mempergunakan ilmu totok jari iblis. Iya, sangat terpaksa. Tapi aku harap kau jangan membunuhnya. Cukup roboh saja. Belum kapok. Tidak ada kapok bagiku, si jari iblis. Sebuah pertarungan ilmu kadikjayaan yang menegangkan dan penuh tanda tanya. Karena meskipun ilmu totok jari iblis sangat dahsyat, tapi kali ini berhadapan dengan Nenek Lejar, seorang tokoh yang terlalu tinggi. Ilmu totok jari iblis itu memang mengerikan. Ke-10 jari tangan Raspati mengembang